Pada masa sekarang terjadi banyak masalah sosial di kalangan remaja. Salah satunya minimnya moral. Minimnya moral merujuk pada kondisi di mana seseorang atau individu yang memiliki kesadaran, pemahaman, atau penerapan nilai-nilai moral etika yang rendah. Hal ini biasanya tercermin dalam perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial, agama, ataupun budaya yang berlaku. Salah satu perilakunya yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja yaitu perilaku negatif yang dilakukan oleh seorang remaja yang melanggar norma sosial, norma hukum, norma agama, atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan ini biasanya muncul akibat pengaruh internal seperti emosi, keinginan, ataupun tekanan batin. Kemudian adanya pengaruh eksternal seperti lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun media. Ciri-ciri kenakalan remaja, yang pertama melanggar aturan, misalnya bolos sekolah, melanggar peraturan lalu lintas, ataupun melawan orang tua. Yang kedua, perilaku antisosial. Kemudian yang ketiga, keterlibatan dalam aktivitas yang berisiko, seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, kenakalan biasa, seperti bolos sekolah, berkelahi, keluyuran, atau pergi dari rumah tanpa pamit. Kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, mengambil barang orang tua, atau berpartisipasi dalam tawuran. Yang ketiga, kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, atau pencurian. Yang keempat, kenakalan yang menimbulkan korban fisik, seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, atau pembunuhan. Yang kelima, kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, pencopetan, atau pemerasan. Contoh kenakalan remaja yang kami ambil adalah kenakalan yang masih sering terjadi di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah, seperti merokok, bolos sekolah, tawuran, dan berkelahi dengan sesama teman. Penyebab kenakalan remaja. Di sini kami menemukan dua faktor. Yang pertama faktor individu. Dari faktor individu itu pertama satu kurangnya kontrol diri. Remaja cenderung memiliki emosi yang labil dan kurang mampu mengendalikan dorongan negatif. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Keinginan untuk diterima oleh kelompok sering membuat mereka terpengaruh untuk melakukan hal-hal negatif. Yang ketiga, minimnya kesadaran moral. Kurangnya pendidikan atau nilai-nilai moral yang ditanamkan dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Yang terakhir, pencarian jati diri. Masa remaja adalah fase mencari identitas, yang kadang membuat mereka mencoba hal-hal yang berisiko. B. Faktor keluarga. 1. Kurangnya perhatian orang tua. Remaja yang kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau pengawasan dari orang tua cenderung mencari perhatian di luar rumah. 2. Kondisi keluarga tidak harmonis. Konflik, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi stabilitas emosional remaja. 3. Pola asuh yang buruk. Pola asuh yang terlalu keras, permisif, atau inkonsisten dalam mempengaruhi perilaku remaja. Upaya agar hal tersebut tidak terjadi lagi, yang dimana dalam kasus ini adalah kenakalan remaja. Jika kita memposisikan diri kita sebagai orang tua dari anak kita, maka kita harus membatasi ruang lingkup dari anak-anak kita. Semisal kita kayak memberikan pendidikan atau edukasi kepada anak kita, seperti kayak mengarahkannya kepada jalan agama, yaitu contohnya mengikutkan dia ke dalam kegiatan belajar mengaji mungkin, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Namun jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang anak, yang dimana di dalam kasus ini kita adalah sebagai anak yang dalam artian itu terpengaruh dari pergaulan bebas, ya kita harus mengetahui, harus bisa membawa diri kita agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Contoh, kita harus bisa tahu apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Kalau kita mengetahui yang kita lakukan itu salah, maka harus kita jauhi. Yaitu contohnya dalam kasus ini adalah pergaulan bebas. Baik itu kenakalan remaja, contohnya kayak pergaulan bebas, merokok, narkoba, dan lainnya. Jika kita sudah mengetahui baik buruknya dari apa yang kita lakukan, maka ya kita harus berhenti dari hal itu dan tidak mengulanginya lagi. Jika kita memposisikan diri kita sebagai seorang anak, yang dimana ini jawaban dari secara sosialis atau sosiologi. Tapi jika kita memposisikannya jawaban ini
kita hubungkan dengan agama, maka ya kita harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu yang menciptakan kita, Tuhan kita. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pencegahan kenakalan remaja membutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan pendidikan, pengawasan, dan dukungan yang tepat. Remaja dapat diarahkan untuk menghindari perilaku negatif dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik.